Krono Jiwo, huruf A-nya juga masuk. Saya yang kepotong, ijazahnya milik Heri Mulyono, huruf A-nya juga. Ijazah milik Joko Widodo 1120, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja. Ijazahnya Joko Widodo mencotot, ya, mencotot itu keluar, artinya tidak identik. Hasil uji ELA atau error level analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan bilang apa yang dilakukan dan disampaikan Bareskrim sudah sesuai prosedur dan membuktikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu asli. Yakub pun menyayangkan apa yang disampaikan Roy Suryo CS, hari ini tidak ada bukti baru atau novum. Perkara khusus hari ini sudah selesai dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum, bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah membuktikan kepalsuannya ada di mana? Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka, mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Saudara, Bareskrim Polri akhirnya menjawab desakan TPUA melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi hari ini. Lalu apa yang digali Bareskrim hingga seperti apa akhir dari kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia itu? Kita ulas lengkapnya bersama penggugat ataupun pelapor yang juga Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah dan kuasa hukum Jokowi Firman Laksana. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Pak Ardi. Baik, saya ke Pak Rizal dulu kalau begitu. Pak Rizal, tadi pada saat gelar perkara khusus ini, ada bukti baru nggak atau novum yang diajukan TPUA untuk mendukung tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu? Ya, saya kira ada ya, bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo soal ijazah nomor 115, 116, 117 itu belum pernah terungkap waktu pengumuman dari Dirtipidum. Dirtipidum hanya menyatakan telah membandingkan dengan 3 ijazah temannya yang tidak jelas identitasnya siapa 3 temannya itu, sehingga menyimpulkan bahwa ijazah Joko Widodo identik dengan ketiga temannya itu. Tapi Pak Roy Suryo dalam gelar perkara khusus tadi telah menunjukkan adanya 3 ijazah juga yang tersebut tadi, dari ijazah milik Krono Jiwo, milik almarhum Heri Mulyono, milik Sri Murtiningsih gitu kan. Yang ketiganya itu identik, tapi dibandingkan dengan ijazahnya Joko Widodo nomor 1120 ternyata tidak identik. Jadi kalau mau disimpulkan gitu kan, kemarin Dirtipidum mengumumkan identik, tapi fakta yang disampaikan bukti tadi gelar perkara khusus seharusnya menjadi tidak identik gitu. Oke, tadi Pak Rizal ada di dalam juga kan ya berarti? Saya ada di dalam. Di dalam. Saya menyampaikan keberatan kenapa TPUA mengajukan gelar perkara khusus sehingga itu dikabulkan. Nah, pada saat itu sudah ada langsung tanggapan dari Bareskrim atau belum? Belum ya. Jadi semua didengar dulu pihak-pihak. Setelah itu sesi kedua baru dirapatkan Karawasidik dengan pihak penyidik. Ya, kita belum tahu apa hasilnya. Oke. Nah, saya ke Bung Firman. Bung Firman, Anda tadi menyebut Bareskrim juga sudah sesuai dengan SOP-nya lah ya pada gelar perkara yang sebelumnya digelar, bukan gelar perkara khusus yang sebelumnya nih ya. Ini sudah sesuai sebenarnya. Nah, tapi kembali gelar perkara khusus digelar hari ini. Kalau menurut Anda yang disebut Pak Rizal tadi ada novum, itu Anda sepakat ada yang baru, ada keterbaruan dari gelar perkara khusus ini? Jadi terima kasih pemirsa, terima kasih semuanya. Jadi hari ini adalah suatu permohonan yang menurut hemat kami sesungguhnya tidak, atau kami tidak menyetujui dilakukan, karena tentu akan memberikan alasan-alasan lain.
Hanya karena sudah diberikan panggilan dan ditentukan oleh pihak Polri, kami menghargai dan kami mengapresiasi ini. Seperti itu. Itu dulu. Kemudian mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya tidak mempengaruhi apapun. Karena tentu apa yang disampaikan, baik yang katanya ahli dan sebagainya itu tentu kan harus ada kualifikasinya, ada tata caranya. Hanya seperti tadi sudah kami lakukan juga dalam konferensi pers, bahwa semua yang disampaikan hal apapun terkait dengan penghentian ini, artinya penghentian penyelidikan yang sudah dilakukan ini menurut hemat kami itu sudah benar dan sesuai dengan prosedur, tidak ada prosedur-prosedur yang dilanggar di sini. Dan hari ini apa yang disampaikan ini hanya sensasi-sensasi saja, bahwa ada pembandingan-pembandingan. Ini membuktikan bahwa kalau tidak menggunakan analisa ataupun proses dari pihak kubu daripada pengadu ini, maka tidak akan ada yang dianggap asli. Jadi saya hanya mau menyampaikan ini, ya kita ikuti, kita hargai, ya kita hormati semua proses. Namun demikian menurut kami ini tidak akan mempengaruhi apapun, karena semua proses yang dilakukan oleh pihak Barreskrim sudah sesuai dan tidak ada yang salah. Demikian. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Rizal. Pak Rizal, ini ada pendapat juga dari kuasa hukumnya Pak Jokowi bahwa sebenarnya kasus ini kan atau ijazah itu kan bukti fisiknya adalah secar kertas lah ya, selembar kertas begitu. Dan itu dianalogikan sebagai benda yang harus dianalisis melalui analog, bukan digital forensik. Sedangkan tadi ahli-ahli yang dihadirkan oleh TPUA ini ada ahli digital forensik, ada ahli telematika dan sebagainya. Bagaimana Anda merespons tanggapan ini? Ya, saya kira pada awalnya kita berharap gitu Pak Jokowi bisa. Ya, Pak Rizal. Baik, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Pak Rizal. Kami akan coba kembali hubungi Pak Rizal, tapi sambil menunggu Pak Rizal tersambung kembali, saya kembali ke Pak Firman dulu. Pak Firman, apa betul tadi dari Anda juga ada seperti itu, ada anggapan seperti itu yang saya sebutkan tadi? Iya, bahwa memang kan kita sudah ketahui bahwa produk ijazah Bapak Jokowi itu adalah anak. Maka tidak bisa dilakukan analisa digital. Orang analog kok, yang mengeluarkan pun sudah melakukan verifikasi klarifikasinya seperti itu. Sehingga tentu itu sudah final. Apapun yang disampaikan oleh pihak-pihak sana, pihak-pihak pengadu tentu akan mencoba berdalil, karena sebenarnya ini sesinya sekarang ini adalah sesi di Polda Metro Jaya, pengaduan dilakukan oleh Pak Jokowi mengenai pengaduan yang mereka lakukan yang tadi dipaparkan secara baik, secara panjang lebar, kami mencermati dan menurut kami itu sudah selesai karena tidak ada hal apapun yang dilanggar. Demikian. Baik. Saya ke Pak Rizal lagi. Pak Rizal sudah bisa tersambung lagi ya? Iya. Pak Rizal, tadi terputus, mohon maaf. Anda tadi komunikasi Anda terputus, sehingga saya juga belum bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Ya, saya ulangi lagi tadi soal tadi yang pertanyaannya masih sama. Anggapan bahwa apa yang dihadirkan hari ini oleh TPUA, ahli-ahli digital forensik dan telematika ini tidak relevan karena dianggap bahwa ijazah ini adalah wujud fisiknya analog, sehingga penyelidikan atau penyidikannya juga harusnya bukan digital forensik. Bagaimana Anda merespons ini? Ya, sebetulnya dengan gelar perkara khusus yang disebut pengulangan, katakanlah dari gelar perkara yang awal yang kita tidak puas karena kita tidak dimintakan pandangannya, diharapkan kalaupun mau analog yang ada, ya itu tunjukkan gitu. Sehingga dengan begitu maka bisa dilakukan pengujian, walaupun mungkin tidak sekarang, tapi setelah itu. Tapi sudah jelas sekarang gitu dengan objek yang sama. Namun karena tidak ada, ya berarti kita berangkat dari analisa yang ada gitu. Dan bukan berarti bahwa belum pernah ditunjukkannya oleh Joko Widodo yang asli, bukan berarti sama sekali tidak tahu kita tentang hal yang dikualifikasi asli itu gitu, karena sudah beberapa kali ditunjukkan gitu kan oleh Sandi Putra kepada wartawan, bahkan oleh dekan, bahkan yang terakhir walaupun fotokopi itu oleh pihak Barreskrim sendiri yang dipublikasikan, yang ternyata bahwa itu sama saja dengan yang beredar, di mana foto Pak Jokowi berkacamata
yang itu juga sudah diajukan semacam keberatan kita, benar enggak bahwa itu fotonya Joko Widodo, dan itu pada waktu pengumuman Dirtipidum itu tidak diungkap gitu. Nah, diharapkan tadinya sekarang dijelaskan karena itu sudah diungkapkan sebagai keberatan. Kalau itu analog dari ya TPUA. silahkan Tapi aja ternyata dibuktikan gitu tidak. ya. Tadi itu sama sekali tidak menjelaskan apa-apa pihak Dirtipidum, hanya mengulang saja apa yang sudah diumumkan. Oke. Pak Firman, kalau gitu, kalau kata Pak Rizal tadi, kalau analog ya silahkan tunjukkan aja ke wujudnya begitu. Kalau Terima kasih. Itu gimana tuh? Terima kasih statementnya bahwa secara nyata kepada halayak dunia, kami pada waktu itu dipanggil dan dimintakan membawa ijazah. Ini penting nih. Mikasi aslinya itu dikasih, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak-pihak terkait dari Polri, termasuk dari Puslap Polri. Ini itu pun sudah disampaikan tadi bahwa itu sudah kami berikan, dan oleh karena itu ada foto pada saat serah terima. Itu tadi yang barusan Pak Rizal sampaikan. Ini mengkonfirmasi bahwa seluruh proses yang dilakukan itu adalah dilakukan secara analog, sehingga dalam forum ini saya berterima kasih pada Pak Rizal bahwa itu sudah dilakukan, maka tadi kami menyampaikan tidak ada pelanggaran apapun dan benar bahwa ketika itu produknya analog maka harus diperiksa secara analog. Padahal tadi yang disampaikan oleh yang informasinya adalah ahli yang disampaikan oleh pendumas atau pengadu itu adalah digital dan sebagainya lah. Dan kami tidak melihat itu sebagai suatu nilai yang berarti, namun kami serahkan kepada pihak Bareskrim Polri untuk menilai dan sebagainya, karena tentu kami menghormati proses yang dilakukan tadi. Demikian. Baik, tadi Anda juga sempat menyinggung Pak Firman bahwa ini ada proses juga yang saat ini berjalan ya, proses hukum di Polda Metro Jaya. Saya juga ingin mengupdate juga, sudah sejauh mana sebenarnya prosesnya dan apakah Anda juga menjerat para terlapor? Jadi sudah ada 40 sekian orang yang dipanggil, kemudian sudah dilakukan verifikasi, kemudian sedang terus dicermati dan dikaji. Tentu pihak Polda Metro Jaya mengkaji dengan sangat hati-hati dan seksama. Dan bersama ini kami dengan telah dilakukannya gelar khusus yang diajukan oleh pihak pendumas Prof. Egy CS, maka kami menilai ya sudahlah, kita cermati dong next episode. Apa episode berikutnya? Episode berikutnya adalah bagaimana kami dapat menyajikan pengaduan yang diajukan oleh Bapak Jokowi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu. Dan silakan aja kalau ada tadi yang mau disampaikan apa lagi segala macam, memperkuat dalil mereka mengatakan ini dan itu, silakan. Forumnya Polda Metro Jaya. Jadi kita juga tidak boleh debat kusir. Kita juga harus ada penyelesaian hukum, itu harus ada endingnya. Kalau memang udah dikatakan penyelidikan berhenti, ya kita harus hormati. Kira-kira gitu. Baik, terakhir kalau gitu saya ke Pak Rizal, kalau memang akhir episodenya, kalau tadi kata Pak Firman, akhir episodenya itu berakhir di Polda Metro Jaya melalui laporan yang diajukan oleh Pak Jokowi, gimana tuh Pak? Kalau menurut saya endingnya di Bareskrim. Tetap di Bareskrim. Kami karena itu menunjukkan dulu palsu atau asli. Kalau sudah dibuktikan asli, bolehlah pencemaran, fitnah berjalan gitu. Tapi kalau belum ada yang asli dan palsunya belum jelas, bagaimana ada fitnah, bagaimana ada pencemaran begitu. Jadi berbeda pandangan mungkin Pak Firman bahwa menurut kami penyelesaiannya di Bareskrim. Ya makanya jadi kalau kita mendalilkan bahwa itu adalah suatu kepalsuan, maka tentunya kan digunakanlah forumnya untuk membuktikan kepalsuan, bukan sebaliknya. Bukan kami disuruh membuktikan suatu hal yang tunjukin seperti itu. Jadi saya mau meluruskan bahwa episode di Bareskrim sudah selesai. Baik Pak Firman. Sekarang kita berlanjut di Polda Metro Jaya atas pengaduan Bapak Jokowi. Demikian. Benar, yang bisa menjawab adalah Bareskrim Polri sendiri, karena yang menerima data-data, yang menerima berbagai pendapat dari kedua belah pihak adalah Bareskrim. Bareskrim menyimpulkan bagaimana akhir episode dari kasus ini yang dikatakan nanti proses apa yang dilakukan terhadap ijazah itu akan dilakukan lagi di Polda Metro Jaya. Nanti kita cermatin seperti itu. Baik, nanti juga kabarnya Bareskrim malam hari ini juga akan menggelar konferensi pers. Kita akan nantikan apa kesimpulan dari Bareskrim yang tadi sudah menggelar perkara secara khusus kasus yang bergulir soal ijazah Pak Jokowi yang saat ini bergulir di Bareskrim Polri. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Rizal, Pak Firman telah berbagi pandangannya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi Pak. Saudara, Kejaksaan Agung sita 72 kendaraan operasional PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah.